kembali lagi di Cuties. Di zaman modern seperti ini, industri makanan juga ikut berpengaruh dan rata-rata tidak baik untuk kesehatan tubuh. Contohnya seperti makanan cepat saji atau fast food dan makanan lain yang memiliki bahan pengawet. Kita sebagai orang tua pun perlu pintar-pintar memilih makanan yang baik untuk anak kesayangan kita. Contohnya seperti rumah biskuit ini, Momis. Salah satu UKM bergerak di bidang produksi biskuit yang mana baik untuk kesehatan. Usaha rumah biskuit ini dipelopori oleh Ibu Fatima dengan berkonsep sebagai wadah dari beberapa produk biskuit olahannya. Jadi alasan yang pertama itu saya memproduksi biskuit ini untuk keperluan riset. Jadi riset itu pada anak balita di wilayah Kota Depok, di mana sasarannya adalah balita-balita yang gizinya kurang. Ternyata hasil riset menunjukkan bahwa ada perubahan kenaikan berat badan pada balita-balita tersebut. Nah, kebetulan di sekitar lingkungan tempat saya tinggal ada produsen selai kurma. Nah, jadi saya waktu itu terpikir bagaimana kalau saya memadukan antara biskuit yang terbuat dari tepung tempe dengan selai kurma. Kalau rumah biskuit, sebenarnya ini wadahnya adalah rumah yang terdiri dari beberapa jenis biskuit. Jadi kalau saya cuma punya produksi satu biskuit, mungkin saya tidak menamakan komersilnya ini adalah rumah biskuit. Tapi karena ini sudah berisi 4 dan kemungkinan kedepannya akan ada varian-varian baru, jenis-jenis baru. Oleh karena itu saya kumpulkan menjadi satu wadah dalam bentuk rumah. Disebut dengan rumah biskuit. Seperti itu. Dibuat dengan cara yang higienis, tidak memakan waktu, dan menggunakan bahan baku berkualitas baik, serta memiliki takaran gizi yang tepat, produk biskuit olahan bersama ketiga karyawannya ini juga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes loh, Momis. Jadi kalau saya satu hari ingin membuat tema atau karoma, ini biasanya membutuhkan sekitar 7-8 jam. Kalau bahan yang ditanyakan yang dominan tentu adalah tepung tempe dan tepung mokaf, ya. Karena dua produk menggunakan tepung tempe, dua lagi menggunakan tepung mokaf. Di samping lancarnya usaha yang dijalaninya ini, pasti pula ada kendala-kendala yang timbul dan harus dihadapi oleh wanita ramah ini. Yang paling dirasakan sampai sekarang ini adalah mengenalkan produk ini kepada masyarakat luas. Karena mereka selalu terpatrinya itu adalah biskuit-biskuit komersial yang sudah ada di pasaran. Jadi mungkin untuk menjadi suatu branding image yang baik sepertinya agak sulit ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan bantuan teman-teman dari UKM yang lain, kemudian saya juga ikut dalam komunitas UKM di Depok. Alhamdulillah perlahan-lahan produk ini mulai dikenal oleh masyarakat. Jadi yang pertama tentu adalah sosialisasi dari produk, ya. Kemudian yang kedua tentu adalah pemasaran. Kesulitan dan keputusasaan pernah dialaminya pada saat memulai bisnis ini. Dengan bermodal tekad yang besar, akhirnya ia bisa menjalankan usaha biskuit miliknya. Kalau ditanyakan tentang modal, itu tidak bisa pasti ya. Tapi saya ingat hampir mencapai 50 juta rupiah. Nah, itu untuk pembelian peralatan, kemudian juga bahan-bahan biskuit, lalu juga untuk bahan-bahan kemasan. Tentunya untuk pembelian bahan baku yang lain ya. Maksudnya bukan hanya bahan baku untuk gaji karyawan, kemudian juga untuk pengeluaran rutin seperti air dan sebagainya. Nah, sejauh ini andalan rumah biskuit yang paling diminati customer salah satunya adalah biskuit tema yang lezat dan sehat. Rumah biskuit dan Ibu Fatimah berharap kedepannya semakin berkembang dan semakin dikenali oleh masyarakat Indonesia dan tidak menutup kemungkinan kedepannya untuk bekerja sama dengan investor. Inginnya sih kedepannya bisa memasuki beberapa pasar-pasar modern yang lain. Sehingga nanti orang langsung ingat, oh iya, kalau ingat gambar ini mereka akan ingat tema. Tema itu apa? Pasti dari tepung tempe dan selai kurma. Siapa tahu ada investor yang tertarik untuk membantu kami para UKM. Jadi artinya saya membuka diri bila ada investor yang tertarik dengan produk ini. Apalagi ini kan produk untuk kesehatan ya. Kita biasanya kalau dalam dunia ilmiah menyebutkan ini pangan fungsional. Jadi makanan-makanan yang bisa meningkatkan dan memelihara kesehatan. Untuk para pelaku usaha, utamanya para pelaku UKM yang baru ingin memulai bisnis, saya punya beberapa tips, yaitu yang pertama,
jangan takut untuk rugi, ya. Tapi juga bukan berarti kita selalu berorientasi kepada keuntungan. Tidak apa-apa kita memulai untuk mengalah dulu. Siapa tahu kita memang nanti pada akhirnya akan menjadi pemenang. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa lakukan semuanya sendiri. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah memperluas networking atau jaringan. Bila ada komunitas atau mungkin ada pertemuan-pertemuan sesama UKM, jangan sungkan-sungkan untuk hadir. Karena bagaimanapun dengan melakukan jejaring yang luas, kita akan mudah diterima di pasaran nantinya. Bagaimana Momis? Sangat menginspirasi bukan? Jangan kemana-mana dulu ya Momis. Karena setelah ini masih ada liputan menarik lainnya yang sayang bila dilewatkan. Stay tune only on Cuties, the startup channel UCTV.